Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat ya, dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tentang pengertian, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Baik, kita mulai yang pertama. Definisi atau pengertian dari bentuk akar. Nah, untuk setiap bilangan pangkat rasional atau M per N. Jadi, bilangan rasional itu adalah pecahan ya. M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0, didefinisikan A pangkat M per N, yaitu A pangkat bilangan rasional atau bilangan pecahan, itu sama dengan akar pangkat N dari A dalam kurung pangkat N. Atau juga bisa ditulis A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, coba perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 per 5. Kalau kita melihat definisi, maka nanti ini menjadi akar pangkat ya. Nanti ini ingat bahwa yang atas ini menjadi di dalam akar, kemudian yang di bawah ini penyebutnya jadi di atas. Nah, maka ini yang bawah nanti berarti di atas, yang atas nanti menjadi di dalam akar. Itu menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Coba perhatikan baik-baik posisinya ya, M per N, jangan sampai terbalik ya. Kemudian yang selanjutnya 3 pangkat 3 per 8 itu menjadi akar pangkat 8 dari 3 pangkat 3 ya. Hati-hati, yang atas menjadi di dalam akar, yang penyebut menjadi di atas. Selanjutnya 3 pangkat setengah, maka ini menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Nah, perlu kalian ketahui jika ada bentuk akar seperti ini ya, akar pangkat 2 ini bisa tidak usah ditulis. Kemudian 3 pangkat 1 itu satunya juga tidak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis akar 3 saja. Jadi 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Contoh lain, kalau ada 5 pangkat setengah, maka cukup ditulis dengan akar 5. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu penjumlahan bentuk akar. Sebelum kita ke materi ini, kita harus tahu dulu terkait dengan syarat penjumlahan bentuk akar. Jadi syaratnya bahwa bentuk akar itu dapat dijumlahkan jika bentuk akarnya itu sejenis. Sejenis itu yang seperti apa? Sejenis itu yang sama ya. Misalkan akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3. Baik, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, ini 2 akar ini adalah akar yang sejenis ya, akar 3 di sini akar 3. Maka dua bentuk akar ini bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya adalah perhatikan bilangan di depan akar itu dijumlahkan dengan bilangan di depan akar. Sehingga 2 tambah 3. Nah, akarnya tetap 1 kali. Nanti menjadi 2 ditambah 3 ya, bilangan di depan akar ditambah bilangan di depan akar. Akarnya cukup 1 kali saja, sehingga hasilnya adalah 2 tambah 3, 5 akar 3. Oke, contoh selanjutnya, kalau ada 2 akar 5 ditambah akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, hati-hati cara menjumlahkannya. Lihat bentuk akarnya sudah sejenis, sehingga bentuk akar ini bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya ingat bahwa bilangan di depan akar dijumlahkan. Ini 2
Ini berapa? Kalau di depan 5 ini sebenarnya adalah ada 1, tetapi tidak perlu ditulis ya. Kemudian ini 4, sehingga nanti dijumlah 2 tambah 1 ditambah 4. Akar 5-nya cukup ditulis 1 kali saja, hingga hasilnya 2 tambah 1 tambah 4 akar 5. Hasilnya adalah 7 akar 5. Seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, ada 7 akar 6 ditambah 2 akar 5 ditambah akar 3. Nah, kita lihat ini akarnya tidak sejenis karena beda semua. Akar 6, akar 5, akar 3. Sehingga penjumlahan akar ini tidak dapat dilakukan. Sehingga hasilnya adalah tetap, tidak bisa dijumlahkan. Itu untuk penjumlahan bentuk akar. Jadi syaratnya adalah akar-akarnya harus sejenis atau sama. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pengurangan bentuk akar. Nah, untuk pengurangan bentuk akar ini, maka yang perlu diperhatikan adalah syaratnya, yaitu hampir sama dengan yang penjumlahan, yaitu bentuk akarnya harus sejenis, baru bisa dikurangkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, di sini kalian lihat akar 2 akar 2. Jadi sudah sejenis, maka dua bentuk akar ini dapat dikurangkan. Cara mengurangkannya yaitu bilangan di depan akar ini dikurangi dengan ini, bilangan di depan akar. Nah, kemudian akarnya cukup ditulis 1 kali. Hingga hasilnya adalah 8 dikurangi 3 akar 2 ya. 8 kurangi 3 akar 2. Hasilnya adalah 8 kurangi 3, 5 akar 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Jika ada 5 akar 7 dikurangi akar 7 dikurangi 2 akar 7, maka hasilnya adalah, ingat, kalau di sini perhatikan dulu, sudah sama ya sejenis akarnya. Kalau sudah sama, lihat bilangan di depan akar. Ini 5. Nah, kalau tidak ada, ini artinya adalah 1 ya, 1 akar 7. Tidak ditulis ya satunya, tetapi ada. Kemudian di sini 2. Maka nanti hasilnya adalah 5 dikurangi 1 dikurangi 2 akar 7 ya. Akar 7-nya cukup ditulis 1 kali. Nah, hasilnya adalah 5 dikurangi 1 dikurangi 2 akar 7. Hasilnya adalah 2 akar 7 ya. Dikurangi 1 itu 4, 4 kurangi 2 itu adalah 2. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Ada 8 akar 2 dikurangi 2 akar 3 dikurangi akar 6. Perhatikan, ternyata akarnya tidak sejenis ya, tidak sama. Maka bentuk akar ini tidak bisa dikurangkan atau tetap saja ditulis seperti semula. Seperti itu ya untuk pengurangan. Jadi syaratnya adalah bentuk akarnya itu harus sejenis dulu, baru dapat dikurangkan. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, penyederhanaan bentuk akar. Nah, seperti apa materi ini? Coba perhatikan. Misalkan di sini ada contoh bentuk akar 12. Nah, bentuk sederhananya bagaimana? Atau cara menyederhanakan akar 12 bagaimana? Nah, caranya adalah 12 itu kita buat bentuk perkalian berapa kali berapa, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat ya, betul, yaitu antara 4 dikalikan dengan 3. Kenapa tidak 6 kali 2? Karena 6 bukan bentuk kuadrat atau bilangan kuadrat. 6 itu tidak dapat diakarkan. Akar 6 berapa? Tidak bisa ya kan? Tapi kalau 4 itu adalah 2 kan? Akar 4 itu adalah 2. Oke ya, nanti ini kita cari, kita buat bentuk perkalian yang salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat ya, yang bisa diakarkan. Nah, maka ini menjadi akar 4 itu adalah 2, akar 3-nya tetap ya kan? 3 kan tidak bisa diakar juga, maka tetap. Jadi yang diakarkan cukup salah satu saja ya, yaitu 4-nya. Jadi 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 ini adalah
bentuk sederhana dari akar 12. Nah, oke ya, tadi ya dikalikan dengan bilangan kuadrat. Oke, kita ingat lagi bilangan kuadrat itu apa aja? Yaitu 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Itu adalah bilangan kuadrat. Ya. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan akar 50. Nah, maka ini kita cari atau buat perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berapa itu? Itu akar 25 kali 2, ya kan? Nah, kenapa tidak 5 kali 10, Pak? Itu kan juga 50. Ya, 5 itu bukan bilangan kuadrat, ya kan? Karena akar 5 berapa? Tetap akar 5 kan? Nah, maka ini yang diperoleh itu adalah 25 kali 2, karena akar 25 adalah 5, ya kan? Nanti menjadi bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Jadi akar 50 bentuk sederhananya 5 akar 2, ya. 5 dari ini akar 25, 2 nya tetap akar 2. Seperti itu ya. Jadi ini ya. Baik, yang ketiga, akar 20. Akar 20 itu kalau kita buat bentuk perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, maka berarti itu adalah perkalian antara 4 dan 5, ya kan? Kalau 2 kali 10, 2-nya bukan bilangan kuadrat, 10-nya juga bukan bilangan kuadrat, ya kan? Maka kita cari perkalian bilangan kuadratnya, yaitu 4 kali 5. Akar 4 berapa? Ya kan? Kita tahu ya, akar 4 itu 2. Maka bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. 2 ini dari akar 4, akar 5-nya tetap ya. Ini. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, jika ada 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3, maka hasilnya adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat dulu bentuk akarnya, apakah sudah sejenis? Akar 3, akar 3, akar 3. Karena sudah sejenis, maka kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar ini. Nah, cara menjumlahkannya kita tambah seperti yang tadi ya. Angka di depan akar kita ambil, ini 5 ditambah 2, 7 dikurangi 3, ya kan? Ya, ini akar 3-nya cukup 1 kali aja. Ya, 5 tambah 2 3. Hasilnya adalah ini berapa? 7 kurangi 3 adalah 4 akar 3. Oke, untuk yang kedua, 7 akar 6 dikurangi akar 6 ditambah 5 akar 6. Hasilnya adalah, kita lihat akarnya apakah sudah sejenis. Ternyata sudah ya. Kemudian kita cari ini depan akar ini 7. Ini berapa ini? Nah, kalau tidak ditulis berarti dia artinya adalah 1 di sini ya. 7 dikurangi 1 tambah 5 ya. Berarti berapa ini? 6 tambah 5. Akar 6-nya sekali aja ya. Ya, 11 akar 6. Yang ketiga, 8 akar 18 dikurangi 2 akar 8 ditambah 5 akar 2. Nah, lihat dulu akarnya. Nah, ini ternyata tidak sama, Pak. Oh, kalau nggak sama, berarti tetap nggak bisa dikurangkan, ditambah. Hati-hati. Nah, kita tadi sudah mempelajari terkait dengan cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, coba kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. Nah, di sini ada akar 18. Maka kita sederhanakan dulu. Akar 18 itu berarti perkalian antara 9 kali 2 ya. Salah satunya adalah merupakan bilangan berpangkat. Oke, kemudian yang ini juga kita sederhanakan. Akar 8 itu berarti 4 kali 2, ya kan? Dimana salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Nah, kemudian 5 akar 2 tetap ya, udah kecil ini ya. Baik, nah kemudian kita cari akarnya. Ini akar 9 itu adalah 3 ya, berarti 8 dikali 3 akar 2 ya.
Ini juga sama 4 ya. Kita cari akarnya. Akar 4 itu adalah 2, berarti min 2 kali 2 ya kan, akar 2 tambah tetap ini 5 akar 2. Maka hasilnya adalah dikalikan dulu, ini 8 kali 3 itu 24 akar 2, min 2 kali 2 itu min 4 ditambah 5 akar 2. Nah ini akarnya sudah sejenis, sudah sama kan, maka ini bisa kita kurangkan dan jumlahkan. Nah berarti ini menjadi 24 dikurangi 4 ditambah 5. 24 kurangi 4 itu 20 tambah 5 berarti 25 akar 2. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, masih sama ya. Ini ada 4 akar 12 ditambah 5 akar 27 dikurangi akar 48. Nah, kalau seperti ini kita sederhanakan dulu ya. Nah, ini akar 12 itu berarti kita cari bentuk kuadratnya, berarti perkaliannya adalah ya 4 akar 4 kali 3 ya. Kemudian yang untuk 27 itu berarti bentuk kuadratnya adalah ya 9 kali 3 ya kan. Dan kuadratnya adalah 9 kali 3 itu kan 27 ya. 4 kali 3 juga 12. Nah, untuk angka yang di luar akar itu tetap aja ditulis apa adanya. Nah, kemudian yang min 4 akar 48 itu berarti menjadi bentuk perkalian antara 16 dikalikan dengan 3 ya. Jadi min akar 16 kali 3. Sehingga hasilnya adalah kita cari ini nilai akar 4-nya berarti 4 kali 2 ya kan. Akar 4 itu 2. Kemudian ini akar 3-nya tetap ya. Kemudian yang ini akar 9 itu adalah 3, berarti 5 kali 3. Akar 3-nya juga tetap. Berarti 16, berarti ini berarti kalau ini 1 kan tetap ya nanti ya. Ya, akar 16 berarti itu adalah 4 akar 3. Nah, kita kalikan. Ini 8 akar 3, 15 akar 3, ini min 4. Kita jumlahkan 8 tambah 15 dikurangi 4. Ini adalah 19 akar 3. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu perkalian bentuk akar. Nah, untuk perkalian bentuk akar, nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada bilangan atau bentuk akar, ya. 5 akar 3 dikalikan dengan 2. Maka cara mengalikannya adalah seperti ini, adalah 2 dikalikan dengan 5 ya. Akarnya tidak usah dikalikan ya. Jadi yang dikalikan adalah yang bukan akarnya ya, bilangan yang bukan akarnya. 2 kali 5 saja ya cara mengalikannya. Sini adalah ini ya, 2 kali 5 saja. Sini 10 akar 3. Itu yang pertama ya. Jadi yang dikalikan cukup bilangan di depan akar ya. Oke. Selanjutnya yang kedua. Misalkan di sini 2 akar 3 kalikan 7. Ini juga hampir sama ya. Nah, ini hampir sama. Yang dikalikan hanya angka di depan akarnya. 2 kali 7. Ya, hasilnya adalah 14 akar 3 ya. Jadi cukup ditulis akar 3-nya tetap ya. Gitu. Contoh yang ketiga. Akar 3 kali akar 5. Nah, kalau seperti ini itu berarti yang dikalikan adalah yang semuanya dikalikan ini ya. Akar 3 kali akar 5 berarti 3 kali 5 itu adalah akar 15 ya. Kalau seperti ini berarti bilangan di bawah akar ini dikalikan dan tetap akar bentuknya. Yang keempat, misalkan 2 akar 2 dikali 3 akar 5. Nah, kalau seperti ini cara mengalikannya adalah bilangan di depan akar dikalikan dengan bilangan di depan akar ya. Kemudian akar dikalikan dengan akar ya. Jadi bedakan. Nah, jadi tidak waton mengalikan ya, tidak asal mengalikan, tetapi hanya perkaliannya hanyalah bilangan yang ini di depan dengan yang di depan, akar dengan akar ya, sehingga hasilnya adalah nanti seperti ini. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 5 adalah
10 ya, 6 akar 10 seperti itu. Kemudian lagi kalau ada lagi contoh seperti ini, akar 6 kali akar 6, ini berarti sama seperti yang ini ya, dikalikan bilangannya menjadi akar 36. Nah, karena akar 36 itu adalah atau 36 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, ini bisa kan nilainya ada kan, 36, akar 36 itu adalah 6. Jadi cukup ditulis akar 6 kali akar 6 itu ditulis cukup 6 saja. Tidak usah akar 36, tapi hasil nilainya, karena ini merupakan bilangan kuadrat. Ya. Yang ditulis adalah yang paling sederhananya. Nah, contoh lagi, misalkan akar 5 kali akar 5. Maka ini tidak usah ditulis akar 25, cukup ditulisnya adalah 5. Itu ya. Semoga paham ya ini. Jadi kalau akarnya sama itu gampang saja, cepatnya itu adalah 5. Akar 6 kali akar 6, 6. Oke, selanjutnya kalau ada 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Nah, ini sama mirip seperti yang tadi ini ya. Depan kali depan, akar kali akar. Dan menjadi 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu tadi kan, karena ini sama kan, sama aja kali 3. Ya kan, akar 3 kali akar 3. Langsung aja ya, 3 itu ya. 5 kali 3 adalah 12. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih perkalian bentuk akar. Perhatikan contoh ini. Yang pertama, ada 2 kurung buka 4 dikurangi 6 akar 7. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini, cara mengalikannya adalah ya, yang pertama perhatikan. Nanti ini dikalikan masing-masing ini, semua ini bentuk bilangan ini dikalikan dengan angka 2 ya. Baik 4 itu dikalikan dengan nanti 2, terus 6 akar 7 juga dikalikan dengan 2. Oke, yang pertama ya, 2 kali 4. 2 kali 4 itu berapa? Ya, nanti ya, 2 kali 4. Kemudian yang kedua, 2 kali ini, 6 akar 7. Ya, 2 kali 6 akar 7. Ya, seperti ini ya. 2 kali 4 itu adalah 8. Kemudian min 2. Apa min? Karena kan di sini min kan, 2 kali min kan sama aja kan, di min. 2 kali 6 berarti 12 ya. Yang dikalikan hanya depannya saja, akarnya tidak usah. Nah, hasilnya adalah min 12 akar 7 ya. Itu ya, jadi ngalikannya satu persatu. 2 kali 4 8, 2 kali 6 itu adalah 12 ya. Ingat gak tadi kalikan seperti ini tuh yang dikalikan hanya bilangan di depan akar saja, akarnya tidak usah ditulis, tidak usah dikali ya. Oke, selanjutnya yang kedua, 7 kolom buka akar 6 plus 3 akar 5. Ini juga sama ya, ketika 1 7 kali akar 6. Nah, 7 kali akar 6 ini kan sebenarnya 1 kan dia ya, tidak ditulis ya, 7 kali 1 akar 6 itu juga boleh juga sementara ini ya. Kemudian yang kedua, 7 kali 3 kali 5. Ini 7 kali 3 kali 5. Nah, kita kalikan. 7 kali 1 itu 7 akar 6. Ya kan? 7 kali 3 itu 21 akar 5. Sehingga hasilnya adalah ini ya. 7 akar 6 tambah 21 akar 5. Oke, yang ketiga. Akan ada akar 3 min 1. Ya kan? Dikurung kali akar 3 plus 2 akar 7. Nah, kalau seperti ini cara ngalikannya adalah, perhatikan, nanti ini 1 ya, akar 3 kali akar 3 ya kan, ini kemudian nanti akar 3 kali 2 akar 7 ya. Nanti di sini akar 3 kali akar 3 dulu ya yang pertama. Nah, ya, akar 3 kali akar 3, kemudian akar 3 kali 2 akar 7 ya. Perhatikan posisinya, depan sama depan, depan sama belakang ya. Depan sama depan ini akar 3 kali akar 3, depan kali belakang ini akar 3 kali 2 akar 7 plus apa adanya. Nah, kemudian yang min 1 juga sama ya, min 1 kali akar 3 ya.
Kemudian yang terakhir min 1 kali 2 akar 7 ya. Jadi min 1-nya dikalikan 2 kali. Depan, belakang. Ya, jadi min 1 kali 2 akar 7. Oke. Ya. Lanjutnya ya. Akar 3 kali akar 3 tadi berapa? Kita sudah tahu 3. Akar 3 kali 2 akar 7. Nah, kalau seperti ini yang kita kalikan adalah yang bilangan akarnya saja. Yang bukan akar tidak usah dikalikan. Hingga hasilnya adalah plus 2 akar 21. Ini min 1 akar 3 itu karena min 1 kali akar 3 tetap saja ya min akar 3. Satunya tidak usah ditulis, cukup ditulis dengan min akar 3 saja. Nah ini plus min 1 kali 2. Nah ini dikalikan depannya saja, jadi hasilnya min 1 kali 2 itu min 2 akar 7. Oke, baik. Karena ini tidak bisa dijumlahkan ya, ini kan beda jenis ya kan, maka hasilnya tetap ya 1 plus 2 akar 21 min akar 3 min 2 akar 7. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian terkait dengan materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.